Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya video ini, saya akan melaksanakan kewajiban saya sebagai salah satu mahasiswi Universitas Yatsy Madani untuk presentasi mandiri online mengenai UC Case. Sebelum kita lebih lanjut, perkenalkan saya atas nama Siti Mutia Rahma dengan NIM 230500452. Tugas mata kuliah Desain Pemrograman Berorientasi Objek. Dosen pengampu Bapak Ihsan Maulana Eskom MTI. Adapun pembahasan dari presentasi mandiri online mengenai UC Case ini, yang pertama kita akan membahas definisi UC Case, manfaat UC Case, komponen UC Case, kelebihan dan kekurangan UC Case, jenis-jenis UC Case, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Untuk mempersingkat waktu, yaitu di slide pertama menampilkan definisi UC Case atau apa itu UC Case. UC Case adalah deskripsi fungsional yang menggambarkan interaksi antara seorang aktor, pengguna atau sistem lain dengan sistem untuk mencapai tujuan tertentu. UC Case digunakan untuk memahami kebutuhan sistem dari sudut pandang pengguna dan biasanya divisualisasikan dalam bentuk diagram, UC Case diagram, menggunakan notasi UML, Unvariant Modeling Language. Next. Di slide ini menampilkan manfaat UC Case. Sebenarnya ada sekali banyak manfaat dari UC Case, tapi yang saya tampilkan di slide ini itu hanya 5. Di antaranya yang pertama, memahami kebutuhan sistem. Manfaat dari UC Case itu menyediakan gambaran jelas tentang apa yang dibutuhkan oleh pengguna dari sistem. Dan yang kedua itu meningkatkan komunikasi tim. Manfaat UC Case juga menjadi jembatan komunikasi antara analisis sistem, pengembang, dan pemangku kepentingan. Yang ketiga, dokumentasi yang jelas. Manfaat UC Case ini menyediakan dokumentasi yang mudah dipahami tentang bagaimana sistem harus bekerja. Dan yang keempat itu membantu merancang sistem. Manfaat UC Case juga menjadi dasar dalam pembuatan desain sistem dan pengembangan fungsionalitas. Dan yang terakhir, manfaat dari UC Case yaitu mendeteksi kekurangan sejak dini. Dia membantu menemukan kekurangan atau kebutuhan tambahan sebelum sistem dikembangkan lebih lanjut. Next, di slide ini ada komponen UC Case. Yang pertama ada aktor, pihak yang berinteraksi dengan sistem, bisa berupa pengguna, user, atau sistem lain. Yang kedua sistem, batasan atau area di mana UC Case terjadi, menggambarkan sistem yang sedang dianalisis. Yang ketiga, UC Case skenario, proses atau aktivitas yang dilakukan aktor dengan sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang terakhir itu ada relasi, hubungan antara aktor dan UC Case atau antara UC Case ada beberapa jenis. Ada include, extend, dan generalization. Adapun include itu menunjukkan UC Case yang selalu dipanggil oleh UC Case lain. Kalau extend itu menunjukkan UC Case tambahan yang opsional. Dan adapun kalau generalization itu hubungan pewarisan antara aktor atau antar UC Case. Next, ada kelebihan UC Case. Yang pertama itu mudah dipahami. Kelebihan dari UC Case itu bahasanya yang digunakan sederhana dan dapat dimengerti oleh semua pihak, termasuk non-teknis. Yang kedua, visualisasinya yang sangat jelas. Diagram dari UC Case membantu memvisualisasikan sistem dan interaksi dengan aktor secara ringkas. Yang ketiga, fokus pada pengguna. Kelebihan dari UC Case ini menekankan bagaimana sistem memberikan nilai atau layanan kepada pengguna. Selanjutnya, mempermudah komunikasi tim. Kelebihan UC Case sendiri juga menjadi alat bantu komunikasi antara analisis sistem, developer, dan stakeholder. Dan yang terakhir, membantu dalam pengembangan sistem. Kelebihan UC Case ini juga menjadi acuan saat membuat desain, pengujian, dan dokumentasi sistem. Next, kekurangan UC Case. Di mana ada kelebihan, pasti di situ ada kekurangan. Adapun kekurangannya, yang pertama itu kurang detail secara teknis. Tidak menjelaskan bagaimana sistem bekerja secara internal atau teknis. Yang kedua, tidak cocok untuk sistem kompleks. Sulit digunakan jika sistem memiliki banyak fitur dan alur yang rumit. Yang ketiga, butuh pemahaman UML, Unvariant Modeling Language. Untuk membuat diagramnya dengan benar, dibutuhkan pemahaman
yang benar-benar paham ya tentang notasi UML, Unified Modeling Language. Yang keempat itu fokus terbatas pada fungsionalitas. Biasanya hanya menggambarkan fungsionalitas, bukan aspek non-fungsional seperti keamanan atau performa. Dan yang terakhir, bisa menyebabkan ambiguitas. Kekurangan dari use case ini, jika tidak dijelaskan dengan rinci, use case bisa ditafsirkan berbeda oleh tiap anggota tim. Yang selanjutnya itu jenis-jenis use case. Ada essential use case dan ada concrete use case. Essential use case itu fokus pada apa yang dilakukan sistem tanpa detail teknis, condong lebih abstrak dan menggambarkan kebutuhan murni pengguna, dan sangat cocok untuk tahap awal analisis. Yang selanjutnya concrete use case, menjelaskan bagaimana sistem melakukan suatu proses secara teknis, condong lebih detail dan dekat ke implementasi nyata, dan sangat cocok digunakan saat mendesain sistem secara teknis. Yang terakhir, tibalah kita di kesimpulan. Use case merupakan alat penting dalam analisis dan perancangan sistem karena mampu menggambarkan interaksi antara pengguna dan sistem secara jelas. Dengan use case, kebutuhan pengguna dapat diidentifikasi dengan lebih tepat. Komunikasi antara tim menjadi lebih efektif dan proses pengembangan sistem bisa berjalan lebih terarah. Selain itu, visualisasi dalam bentuk diagram juga membantu menyederhanakan konsep yang kompleks sehingga mudah dipahami oleh semua pihak. Kurang lebih seperti itu. Dan tibalah kita di penghujung. Terima kasih untuk yang sudah menonton, mendengarkan ataupun menyimak presentasi Mandiri Online ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.